Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98,8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra masih bersama Reke Bibisana. Seneng banget kita bisa ngobrol langsung ya sama Mas Intelijensi ya 2018 Mas Agas. Mas Agas semangat ya masih ya walaupun Semangat ya, Mas. sedang berpuasa. Insya Allah. Oke Mas Agas ini Duta Intelijensia 2018 dan sekarang aktif di Pambos ya Mas ya. Dan tentunya ini menjadi salah satu panitia di ajang Masbak Wonosobo 2023 yang dimana ini untuk tempat karantina tersendiri ini ada di Desa Medakah ya Mas Agas ya. Oke, dan kalau tahun-tahun yang lalu tuh kan kita ada yang di hotel gitu kan untuk itu ya biasanya ya atau mungkin di satu tempat gitu. Nah ini di satu tempat tapi beda-beda ini rumah gitu ya atau gimana Mas Betul, Agas? Mas. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 2017 tuh kita bakal bagi pesertanya untuk tinggal live in bersama dengan induk semangnya di beberapa rumah di desa wisata tersebut gitu. Kalau saya dulu di Desa Reco, Anggrung Gondo. Nah, sekarang teman-teman itu tuh di Desa Bedakah di Tulogomulyo. Ini sebenarnya untuk di desa-desa tersendiri itu sejak kapan sih Mas? Kalau Ri kan dulu kan dengar-dengar ya di hotel gitu kan. Kalau sekarang lebih ke di tempat-tempat warga ya atau gimana? Karena kita pengen ini sih Mas, pengen kayak orang-orang tuh nggak cuma tahu hotelnya aja, tapi tuh ada tempat-tempat lain loh sebenarnya bisa kita kunjungin. Iya betul banget. Nah itu tuh dimulai sejak tahun 2017. 2017. Itu kita mulainya di Desa Maron, terus di tahun saya tuh di Anggrung Gondo Reco, terus setelah itu di mana namanya? Kepil ya. Terus di 2021 kebetulan kita karena pandemi ya Mas, terus akhirnya kita pilih untuk live in-nya di Wonoland gitu. Untuk kayak ya separate dari lingkungan gitu. Kalau Mas Agas sendiri pengalaman di Desa Reco itu bagaimana Mas? Karantinanya itu seperti apa sih gitu? Maksudnya kayak pembekalannya terus sebenarnya tujuannya apa sih di tujuan utama ya ditaruh di desa-desa kayak gitu loh Mas. Okay. Apa enggak susah gitu loh untuk mengorganisir maksudnya. Kebetulan maksudnya untungnya di tahun ini kan udah ada namanya WhatsApp ya Mas. Oh untuk iya koordinasi itu sudah cukup gampang. Tahun 2018 masih jarang ya. Sudah ada. Alhamdulillah udah ada. Cuman ya tetap ada challenge-nya gitu. Salah satunya ya mungkin kayak interaksi sama warga untuk orang-orang yang mungkin kayak saya dulunya kayak yang introvert banget itu agak-agak sulit itu. Tapi ya untungnya karena ada kayak gitu malah kita jadi di challenge untuk kayak bisa ngobrol sama warganya gitu. Selain itu kayak apa sih Mas, kayak anak-anak atau mbak-mbaknya itu kan waktu karantina kan diminta untuk menggunakan high heels. Sementara waktu itu jalannya tuh masih yang kayak makadam. Jadi masih itu ya berkerikil gitu lebih ya. kayak gitu. Mungkin sama ini mungkin kayak yang tadinya bangunnya siang gitu harus dari pagi sampai malam harus tetap on point gitu kan. Apalagi langsung dilihat sama warga ya Mas. Bener. Beda kalau di misalnya di tempat penginapan yang itu kan. Jadi harus pakai high heels juga gitu ya ternyata ya. Mas, tetap harus on point. Apa yang dilakukan mereka Mas? Nah yang dilakukan mereka tuh kan selama karantina tuh kita kasih mereka atau peserta itu pembekalan. Ini langsung ke yang sekarang aja kali ya Mas. Maksudnya tahun saya kan di tahun lalu gitu kayak nggak penting amat tahun ini gitu. ya. Tahun ini aja gitu. Jadi kita nantinya bakal kasih semacam pembekalan gitu untuk mas mbaknya. Tapi di dalam situ juga kita pengen nilai nih gimana sih cara mereka deliver pemikiran mereka. Terus kayak gimana cara mereka dress up atau keredian mereka setiap hari gitu. Itu adalah salah satu poin yang pengen kita lihat dari mas mbak yang ada sekarang itu. Oke, jadi banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya menarik dan nggak monoton ya, ya kan. Ini untuk kegiatannya gimana Mas? Ada di jam berapa sampai jam berapa? Kemudian mereka harus ngapain aja gitu? Kegiatannya sih nantinya kira-kira kita akan bakal kesana di hari Jumat ya Mas. Itu kan pagi hari di hari Jumat. Terus nanti di sana kita bakal mulai kayak kegiatannya tuh dari ya intinya pagi setelah kita datang itu setelah pembukaan dan lain-lain gitu sampai malam, mungkin sampai kayak pelatihan apa-apa gitu. Dari pagi sampai malam selama 3 hari 2 malam. Nah, dari Jumat sama Sabtu itu tuh kita masih agenda karantina, tapi di Sabtu sampai Minggu nanti kita ada agenda namanya T-Camp, Mas. Oh iya, yang teh itu ya. Yang kemarin dibahas itu. Iya, oke Mas Agas. Jadi ini untuk narasumbernya sendiri bagaimana? Narasumbernya nanti insya Allah kita bakal datangkan orang-orang kayak
kayak dari kemarin tuh ada ini Mas, bahkan dari nasional tuh ada yang kayak mengajukan diri bahkan untuk kayak Oh, ngisi sebagai nasional. pembicara Wow. untuk public speaking. Terus ada kita dari apa sih pembawaan diri, terus kita ada pembakalan soal kayak manner, bagaimana cara berbusana gitu juga dari orang-orang yang berkompeten di Wonosobo gitu bakal kita kasihin selama karantina. Gitu. Oke, untuk pelatihannya sendiri kayak pelatihan bukan sih untuk ini nanti? Pelatihannya sih lebih ke ini sih Mas, kayak sharing session aja gitu. Terus ada tetap latihan-latihan cuman nggak ekstensif semuanya bakal dilatih untuk kayak gitu. Mungkin kayak diambil beberapa contoh aja. Oke, tadi kita udah bahas tentang apa yang dilakukan di sana nanti ya Mas ya di Desa Bedakah ya? Betul. Iya. Oke, ini yang poin yang paling penting nih Mas Agias. Kenapa sih harus di Desa Bedakah tahun ini gitu? Sebenarnya kemarin tuh kita udah ada beberapa kayak kandidat ya Mas untuk kayak di mana sih kita bakal ngelakuin karantinanya gitu. Cuman setelah kita mempertimbangkan kayak faktor keamanan untuk ke sana, terus kayak amenitiesnya juga, kesiapan desa wisatanya juga, terus kayak pemandangan yang bakal kiranya didapat juga sama kolaborasi sama sponsor juga, terus akhirnya kita memutuskan untuk memilih Bedakah gitu. Jadi memang kesiapan dari desa itu sendiri ya Mas ya. Betul. Oke, jadi tahun ini ada di Desa Bedakah ya. Ini untuk alamnya sendiri ini juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan nggak Mas? Bener Mas, jadi tuh kemarin kan kita sempat survei juga, terus kayak kira-kira induk semangnya atau homestaynya itu juga ready atau enggak gitu. Nah di situ tuh ternyata setelah kita survei tuh ada beberapa hal yang mungkin orang-orang Wonosobo atau orang-orang yang pernah ke Bedakah tuh belum tahu soal Bedakah itu Mas. Jadi kayak kita pengen present itu. Iya, oke. Nanti untuk para pesertanya sendiri apa sih yang harus dituntut untuk mereka lakukan gitu Mas untuk supaya nggak cuman apa namanya nginep aja di Bedakah tapi juga bisa memajukan Bedakah itu sendiri. Apakah mereka juga harus bermain di sosial media? Of course Mas. Harus tentu ya. Maksudnya keaktifan sosial media kan sesuatu yang Dinilai kita juga, nilai ya. Dinilai juga ya. Nah selain nantinya kayak bakal promosi tentang Bedakah, kita juga pengen ngelihat nih teman-teman gimana sih cara kalian tuh berbaur sama warga satu, terus gimana kesiapan kalian untuk menjalani setiap harinya dengan selalu on point itu. Terus selain itu juga kita kan nanti ada Tikem Mas. Nah di Tikem itu kan teman-teman tuh nanti bakal bertindak sebagai tour guide untuk orang-orang yang datang ke acara ITKM tersebut. Nah, di situ kan nggak cuman kita promosi soal atau tentang sosmed atau lewat sosmed, tapi kita juga bakal lihat nih gimana sih anak-anak ini tuh kayak mempromosikan itu langsung ke orang-orang yang datang ke tempat wisata. Jadi kayak langsung praktek ya Mas ya. Bener, Mas. Langsung langsung dituntut untuk ini ketemu sama orang banyak, terus langsung mempromosikan gitu kan. Jadi nggak cuman di atas kertas aja mereka belajar ya kan. Nggak di sosmed doang gitu. Kalau sosmed kan gampang kayak kita foto doang terus kayak kasih caption gampang gitu. Kalau promo ke orang itu kan kayak langsung interaksi gitu. Gimana akhirnya kita ngedatengin orang terus biar orang itu tuh datang lagi gitu ke tempat itu. Itu yang jadi challenge-nya. Kalau ekspektasi dari Mas Aga sendiri untuk para peserta tahun ini bagaimana nih? Mereka harus apa nih? Harus gimana? Ekspektasi, waduh, terlalu tinggi ya. Ekspektasi, yang pokoknya ekspektasi setiap panitia sih. Teman-teman yang sekarang menjadi finalis, kita pengen banget kalian tuh bisa uplift standar daripada Mas Mbak yang ada di tahun sebelumnya itu. Kita pengen ngelihat kalian tuh berinovasi, kita pengen ngelihat kalian lebih banyak kayak keaktifan tidak hanya di sosial media tapi juga secara masyarakat, secara sosial gitu. Jadi ya kita lebih pengen ke situ sih. Sama kalau bisa sih kalian mumpung ada platform ini, jadi coba tingkatkan branding diri kalian karena salah satu benefit dari ikut-ikut ajang kayak gini kan kayak dikenal sama masyarakat gitu Mas. Jadi dan tentunya banyak sekali yang didapatkan gitu. Tapi sebanding nggak benefit yang akan mereka dapatkan dengan apa yang mereka lakukan di Mas Mbak Wonosobo nantinya? Menurut aku sih nggak ada ilmu yang bakal sia-sia ya Mas Kak. Betul banget. Tidak pernah ada ilmu yang kayak nggak kepake gitu. Walaupun mungkin kayak kita ngerasa setelah keluar gitu kayaknya gue diajarin ini nggak ngerti deh, kayak gue diajarin gini kayak nggak penting-penting banget deh. Cuman setelah saya ikut di ajang Mas Mbak Wonosobo, terus saya bermasyarakat gitu, walaupun tahun menjabat saya sudah selesai gitu, ternyata itu tuh kayak berguna banget gitu. Jadi jangan merasa kayak apa yang sudah dilalui selama karantina atau selama kalian berproses itu tuh menjadi salah satu beban, cuman perbanyak atau take every lessons gitu aja sih. Iya. Jadi pergunakan waktu yang sudah didapatkan gitu ya. Soalnya ini
untuk terpilih menjadi 15 Mas dan 15 Bapak ini easy. juga Nggak nggak mudah ya, betul. Mas Agas ya. Itu kemarin kira-kira ada berapa orang yang daftar? Berapa ratus orang? Kemarin tuh dari ratusan orang ya Mas, yang kepilih akhirnya kan yang lolos berkelas tuh 68. 68. 68 terus akhirnya diambil 30 itu kayak udah sangat kayak kita dewan juri itu waktu itu Iya, kayak iya, berdebatnya iya. tuh kayak yang ini aja ini lah gitu. Oke, tapi paling yang dipilih itu yang bagaimana Mas? Yang pengetahuannya luas kah atau gimana? Soalnya kan kriteria penilaian di Oh, beda-beda juri-jurinya tuh ya? ada beda-beda Oh, Mas. terus nanti disatukan gitu ya? Disatukan gitu. Terus kayak kita nanti kayak mempertimbangkan ya ini bagus di ini bagus di ini gimana nih ambil yang mana nih ambil yang mana nih. Oke, kayaknya menarik sekali ya Mas ya. Apalagi jadi panitia seneng gak sih? Diseneng-senengin ya. Tapi mengganggu aktivitas Mas Aga sendiri nggak? Maksudnya kayak Mas Aga kan, sekarang juga kerja gitu kan, terus aktif di Pampos, ganggu nggak sih untuk ini? Mengganggu sih enggak ya Mas, Enggak kayak ya? dari awal kan komitmennya kan adalah untuk bisa membagi waktu. Kebetulan itu juga pintar-pintar aku kan, bagi waktu. kerja di media jadi kayak kebetulan bisa dijadwalkan gitu untuk media. Jadi Iya, udah biasa lah Udah gitu ya, mudah gitu ya. easy Mas, nothing. Oke, Sobat Citra, kita masih ada satu season lagi ya Mas Agas ya. Biasanya kita bakal balik lagi dan tentunya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, tetap stay tune bersama Ricky Wibisana dan juga bersama Mas Agas untuk sore hari ini. Oke.